Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam kuliah pengantar ilmu perikanan. Untuk kali ini, kami akan membahas tentang budidaya perairan. Baik, kita akan share. Kami akan share materi tersebut. Sorry. Jadi, budidaya perairan. Nah, budidaya perairan ini merupakan salah satu pokok bahasan dari pengantar ilmu perikanan, di mana akan membahas 3 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah mengenal aquacultur, kemudian yang kedua adalah ruang lingkup aquacultur, kemudian tujuan aquacultur. Nah, yang pertama adalah mengenal aquacultur. Aquacultur atau budidaya perairan itu berasal dari bahasa Inggris aquaculture ya. Aqua itu artinya perairan, kultur adalah budidaya ya. Jadi aquacultur adalah upaya manusia untuk meningkatkan produktivitas perairan melalui kegiatan budidaya. Jadi kegiatan aquacultur adalah pemeliharaan untuk memperbanyak reproduksi, kemudian menumbuhkan atau growth, serta meningkatkan mutu biota akuatik sehingga diperoleh keuntungan. Itu adalah aquacultur. Dengan demikian, aquacultur atau budaya perairan itu bisa juga diistilahkan dalam bahasa Inggrisnya fish farming atau bertani ikan, atau pisciculture, budidaya ikan. Yang kedua adalah ruang lingkup aquacultur. Nah, aquacultur ini dibagi atas banyak, berdasarkan yang pertama adalah berdasarkan kegiatan, di mana aquacultur merupakan suatu sistem produksi. Nah, sistem produksi itu ada namanya sistem input produksi, ada namanya proses, ada namanya output. Nah, sedangkan orientasi aquacultur adalah bisnis, ya, sehingga bisa juga diistilahkan aquacultural business, aqua business. Nah, ruang lingkup aquacultur sebagai suatu sistem usaha atau bisnis itu didukung oleh banyak pendukung ya, untuk mendukung terkait dengan sarana prasarana, kemudian proses produksi, kemudian penanganan pasca panen dan pemasaran ya. Nah, selanjutnya aquacultur itu merupakan suatu kegiatan produksi perikanan, di mana perikanan itu terdiri dari 3 subsistem ya, yang kaitannya dengan produksi. Yang pertama adalah perikanan tangkap, pengolahan, dan aquacultur atau budaya perikanan ya, sehingga nanti kan hasil-hasil olahan, hasil tangkapan, hasil budaya sampai ke tangan konsumen. Selain itu, banyak sekali kegiatan budidaya yang terintegrasi dengan perikanan tangkap, yang disebut dengan restocking,
baik di perairan laut maupun di perairan umum, ya. Ya, jadi aquacultur itu adalah merupakan pembenihan, kemudian nelayan itu adalah perikanan tangkap, ya, sehingga terjadi integrasi antara kegiatan aquacultur dan kegiatan perikanan tangkap. Nah, yang kedua adalah berdasarkan spasial. Secara spasial, kegiatan aquacultur itu bisa berlangsung di darat dan di laut, mulai dari pegunungan, perbukitan, daratan tinggi, daratan rendah, pantai, muara sungai, teluk, selat, perairan dangkal, terumbu karang, hingga laut lepas atau laut dalam. Ya, kalau kita lihat gambarnya ini mulai dari pegunungan, ya, kemudian perbukitan, ya, kemudian daratan rendah, pantai, ya, kemudian perairan dangkal sampai kepada laut lepas. Itu adalah ruang lingkup dari kepada aquacultur berdasarkan spasial, ya. Secara spasial, jadi spasial dari hulu sampai hilir, ya. Nah, kemudian ketiga berdasarkan sumber air. Nah, di permukaan bumi ini, ya, perairan itu dibedakan atas tiga jenis berdasarkan salinitas, ya. Ada namanya perairan tawar, perairan payau, dan perairan. Sumber perairan tersebut dapat dijadikan sumber air bagi kehidupan kegiatan aquacultur. Ya. Nah, aquacultur air tawar, budidaya air tawar, freshwater culture, ya. Kemudian ada budidaya air payau, brackish-water culture, ada budidaya laut, air laut, marine culture, ya. Jadi berdasarkan kepada sumber airnya. Jadi kalau budidaya air tawar itu berarti sumber airnya adalah tawar. Kalau budidaya air payau adalah sumber airnya air payau. Kemudian laut adalah sumber airnya laut. Nah, ini adalah kegiatan gambar atau ilustrasi daripada budidaya. Lokasi budidaya dimanapun dimanapun ada air, di situ bisa kita pelihara ikan, ya. Mulai dari rawa-rawa, kemudian saluran air, kemudian danau, kemudian waduk, ya. Nah, kemudian situ, kemudian tempat-tempat genangan, ya, kemudian muara, kemudian masuk ke rawa payau, kemudian palu, kemudian teluk, ya, perairan dangkal, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah berdasarkan zonasi darat dan laut. Ada disebut dengan island aquaculture, kegiatan aquaculture yang dilakukan di darat dan base dengan menggunakan sumber air berupa air tawar atau air payau. Ada juga disebut dengan marine aquaculture, kegiatan aquaculture yang dilakukan di laut, ya. Kemudian yang kelima adalah berdasarkan posisi wadah aquaculture. Ada yang pertama ada namanya land based aquaculture, kolam air tawar, kolam air tenang, sawah, tambak, merupakan sistem tertutup, ya. Kemudian ada disebut dengan water based aquaculture, misalnya keramba, culture, jaring tancap, jaring apung, dan seterusnya. Yang keenam adalah berdasarkan posisi wadah aquaculture. Wadah aquaculture terdiri dari dua, land based aquaculture, ya. Posisi wadah, kemudian land based aquaculture. Nah, kemudian saya kira itu adalah berdasarkan berdasarkan ruang lingkup aquaculture berbagai ditinjau dari bermacam-macam sudut, ya. Yang kemudian berikutnya yang ketiga adalah tujuan aquaculture. Tujuan aquaculture adalah memproduksikan dan akhirnya mendapatkan keuntungan. Output kegiatan aquaculture tidak hanya untuk memproduksi kebutuhan pangan manusia, tapi banyak keuntungan yang lain, ya. Yang pertama adalah produksi makanan. Ya, produksi makanan itu memang merupakan tujuan paling umum utama daripada aquaculture. Yang pertama adalah memproduksi daging, ya, daging segar, ya. Dan akan olahan, ya, ikan asin, kemudian
konsumsi. Kita tahu bahwa konsumsi orang Indonesia konsumsi ikan orang Indonesia itu 21,78 kg per orang per tahun. Sementara orang Jepang itu sudah 110 kg per orang per tahun. Ya. Itu menunjukkan bahwa konsumsi kita itu masih jauh tertinggal daripada orang Jepang. Yang kedua adalah perbaikan stok ikan di alam. Nah, tujuan aquaculture ini yang kedua adalah meningkatkan atau memperbaiki stok ikan di alam, di mana stok ikan di alam cenderung semakin hari semakin berkurang karena adanya penangkapan dan atau degradasi lingkungan, ya. Jadi, nah, perbaikan tujuan daripada aquaculture itu untuk memperbaiki terkait dilakukan dengan cara restocking, ya, di penebaran kembali, ya. Kemudian kedua adalah domestikasi ikan langka. Jadi kita pelihara ikan-ikan yang liar, ikan yang langka. Itu tujuannya untuk perbaikan stok. Yang ketiga adalah produksi ikan untuk rekreasi. Nah, kita tahu bahwa ikan, terutama untuk penangkapan ikan itu ada namanya pancing, ya. Pancing itu biasanya untuk memproduksi makan rekreasi, ya. Kita menghasilkan ikan untuk umpan atau kita menghasilkan ikan memelihara ikan untuk nanti dilakukan pancing atau di sport fishing atau hobi. Bisa juga memproduksi ikan aquaculture itu pertunjukan ikan atau di SeaWorld, ya, itu pameran dan seterusnya, di akuarium dan seterusnya, ya. Kemudian produksi ikan umpan, ya, bandeng umpan hidup untuk penangkapan tuna, ya. Kemudian kita melihara lele untuk ikan hias, untuk arwana. Kemudian produksi ikan hias. Ya, ikan hias ini adalah ada dua jenis, air tawar dan air laut. Nah, memproduksi ikan hias juga ini adalah tujuan daripada ini, ya. Tujuan yang selain untuk ikan konsumsi, makanya kan sekarang produksi ikan itu ada produksi ikan konsumsi dan produksi ikan hias, ya. Yang keenam adalah daur ulang bahan organik, mengurangi, dan tujuannya adalah mengurangi sedimen organik di dasar perairan waduk, ya. Nah, kita tahu bahwa biasanya dalam sistem pengembangan pengairan waduk itu biasanya harus dilakukan budidaya juga di situ, ya. Tujuannya tadi itu untuk mengurangi sedimen, ya. Sedimen yang kita gunakan ikan tilapia, lele gitu. Yang berikutnya adalah tujuan bahan industri. Jadi selain untuk memproduksi makanan, ikan hias, dan seterusnya tadi, ada juga budidaya untuk memproduksi bahan industri. Misalnya, kita melihara rumput laut, di daerah rumput laut tujuannya adalah kebanyakan untuk produksi industri, ya, keraginannya, kemudian itu pengemulsi, pengental, aditif, bahan industri kosmetik, farmasi, tekstil, ya, dan seterusnya. Saya kira demikian tentang aquaculture. Pengantar, ini bahan bacaan, saya kira silakan dicari sendiri, ya. Jadi ada 3 tadi pokok bahasan mengenai mengenal aquaculture, soal aquaculture, kemudian tujuan. Jadi saya bisa mengambil resume daripada pertemuan itu. Yang pertama adalah budidaya perairan atau aquaculture itu adalah pemeliharaan ikan dengan tujuan untuk reproduksi, kemudian pertumbuhan dan meningkatkan kualitas, ya. Nah, ruang lingkup budidaya aquaculture atau budidaya perairan itu ada macam berdasarkan sumber air, berdasarkan sistem budidaya, berdasarkan kepada ini dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah tujuan daripada itu ada banyak sekali, selain memproduksi bahan makanan, kosmetik, dan seterusnya, juga untuk produksi umpan, hobi, dan seterusnya. Demikian pertemuan kali ini. Kita akhiri.
dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.